Ada yang bilang katanya Gimana? kalau santet itu dan yang menyantet itu bukan orang jauh. Masih ada dekat baik hubungan darah atau dengan tetangga. Dan apakah Iya. betul santet itu punya batasan-batasan wilayah? Kalau sudah lewat sini sudah nggak bisa. Benar nggak Ustaz? Kalau memang ini sekedar pertanyaan biasa, tidak menimbulkan, wah berarti Ustadz Danu ngerti santet berarti punya ilmunya. Insya Allah memang betul, biasanya santet itu per wilayah, itu santet yang ilmunya kecil. Nah santet juga sama, bisa aja di dalam tubuh kita itu memang ada santet kalau memang kita eh, umpamanya kita jadi pejabat. Pejabat itu banyak tubuhnya itu penuh dengan santet. Cuma belum diizinkan muncul oleh Allah. Belum diizinkan muncul. Nah bagaimana santet itu bisa muncul dan kerasa pada tubuh kita? Ya selain satu atas izin Allah. Yang kedua, nah ini yang kedua ini yang penting juga. Jika kita banyak salah di hadapan Allah, jika kita banyak dosa di hadapan Allah, yang namanya kita melakukan amal soleh jelas, itu nanti kita akan dapatnya nikmat, dapatnya surga jelas. Tapi kesalahan kita, dosa kita pada Allah kadang-kadang lupa. Kalau kita sudah sholat, sudah berpuasa, udah mikirnya kita itu kita udah paling jagoan. Kalau kita udah hampir setiap tahun itu berjamaah, mikir kita jagoan. Enggak taunya kita itu memang berjamaah benar. Kita amal solehnya meningkat terus menerus bertahun-tahun. Tetapi jangan lupa, kalau di rumah kita itu dolim terus sama istri kita. Kalau kita itu dolim terus sama orang sekitar. Kalau kita senantiasa aniaya, senantiasa fitnah, sama aja itu dosa. Nah disinilah kita pahami suatu ketika kalau kita hobinya sering berbuat aniaya, ini salah satu ya. Bisa aja nanti santet ini akan muncul yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, akan muncul salah satunya melalui ulu hati kita yang sakit, jantung kita yang sakit, perut kita yang sakit. Yang sebenarnya itu bukan berarti semua orang pintar atau dukun atau beberapa orang yang mengaku-ngaku kiai itu ngerti, oh ini santet, belum tentu. Ya. Santet itu sulit sekali dianalisa kecuali orang-orang yang memang sangat pandai. Walaupun kita sudah ada cara berdoanya dalam Islamnya sudah dituntunkan, yaitu membaca surat Falak, Ikhlas sama Nas. Itu bisa juga menjadikan, bukan menolak, itu kan memohon. Itu memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dijauhkan dari orang-orang yang senantiasa menggunakan ilmu sihir. Iya. Sebenarnya itu. Nah persoalan permohonan kita itu nanti dikabulkan sama Allah atau belum, itu ya. Itu kan terserah Allah, betul enggak? Bagaimana doa tersebut itu bisa dikabulkan oleh Allah kalau amal soleh kita cukup. Nah itu baru. Tetapi itu dari makhluk yang mau menyerang kita. Nah kalau kita sadarnya baru, padahal santetnya masih ada di dalam tubuh. Nah ini juga bagaimana caranya mengeluarkan. Pengen tahu nggak Bu? Kasih tahu nggak Ustaz? Nggak usah aja gimana? Nggak usah aja. Nggak usah aja. Ustaz yang menanya nih Ustaz ya. Ada Insya yang, Allah. ada yang bilang katanya Gimana? kalau santet itu dan yang menyantet itu bukan orang jauh. Masih ada dekat baik hubungan darah atau dengan tetangga. Dan Iya. apakah betul santet itu punya batasan-batasan wilayah? Kalau sudah lewat sini sudah nggak bisa. Benar nggak Ustaz? Kalau memang ini sekedar pertanyaan biasa, tidak menimbulkan, wah berarti Ustadz Danu ngerti santet berarti punya ilmunya. Insya Allah memang betul, biasanya santet itu per wilayah, itu santet yang ilmunya kecil-kecil itu per wilayah. Oh ini ilmunya bisa jos kalau sama-sama satu kelurahan mamanya. Memang bisa. Ini ilmunya kalau meningkat lebih tinggi lagi satu kabupaten gitu, jadi bisa. Meningkat lagi si ilmunya orang santet nih, yang dukunnya nih. Meningkat lagi kalau ilmunya sudah masuk wilayah per wilayah. Jawa Barat ke Jawa Timur itu melewati Jawa Tengah. Itu memang agak-agak susah. Tetapi biasanya rata-rata jin dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu biasanya sama-sama aja sih. Jadi dia mau Sama-sama jalan ya apa? sama.
Sama-sama apa? Ustaz? Sama-sama mukanya maksudnya. Oh, gitu. Jadi dia kalau memang dari Jawa Barat nyerang Jawa Timur nyerang Jawa Barat itu nggak ada masalah kayaknya loh ya. Karena saya juga nggak tahu Bu. Ini cerita mereka ya. Tetapi memang insya Allah kalau memang jin itu melewati pulau biasanya itu agak lebih susah. Tetapi kalau itu bisa berarti ilmunya lumayan bagus. Ilmu dukun santet ya. Ilmunya. Ilmu dukun santet bukan kita. Kalau ilmunya kita langsung pada Allah nanti insya Allah. Baik, Ustaz. Bagaimana cara menghadapi santet nanti akan diterangkan oleh Dai Albar. Yang benar nih yang ngomong. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi. Nah bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami di Bengkel Hati, tema kita pagi ini yakni sakit, santet atau bukan. Dan Anda pemirsa bisa telepon langsung kepada kami nanti di nomor telepon 021 877 80082 atau di 840 1501. Sebelum kita angkat telepon dari pemirsa atau kita beri kesempatan pada jemaah bertanya, kita lanjutkan kembali tadi cara untuk menghadapi santet. Silakan Ustaz. Iya, yang jelas insya Allah kalau kita senantiasa tertib. Nah ini tertib, ibadah kita tertib bagus. Kalau memang kita hobinya berjamaah dalam sholat wajib, alhamdulillah itu bagus. Saya setuju, saya senang. Tertib, ibadah itu tertib, baca Quran tertib. Nah jangan lupa, jadi ibadah itu tidak hanya cuma sholat saja. Ibadah itu banyak sekali yang harus kita kerjakan sehari-hari. Dimana yang namanya sakit itu insya Allah di dalam Quran itu berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari yang kurang baik di hadapan Allah. Nah sehingga Allah mengizinkan kita sakit itu tipenya seperti apa itu diizinkan, mau ada santet kek atau mau tidak ada santet. Nah jika Bapak dan Ibu juga pemirsa Bengkel Hati yang kadang melihat di sini ada beberapa jamaah yang memang ada yang punya ilmu, ada yang terkena barangkali ya karena ini hanya pikiran saya, ini kayaknya ada yang nggak beres deh tubuhnya. Bukan berarti saya melihat di situ ada orang yang berbuat dolim melalui sihir, melalui teluh atau santet. Saya hanya mengajak bahwa beliau saya ajak untuk memaafkan orang yang berbuat dolim tersebut. Didoakan kesalahan dan dosa-dosanya pada Allah. Kemudian habis begitu alhamdulillah sakitnya mereda. Apa sih yang harus kita ketahui? Jika memang kita itu tidak tahu, kita manusia biasa tidak tahu bahwa di dalam tubuh kita itu banyak santet atau enggak, Allahu alam. Kita enggak tahu benar, enggak tahu. Jadi yang paling gampang kita memang benar-benar berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau memang kita membaca surat Al-Falaq, Ikhlas sama Nas itu permohonan agar kita tidak dikenai oleh orang lain. Tetapi kalau itu sudah ada di dalam tubuh kita juga harus memohon karena kalau sudah ada di dalam tubuh kita berarti Allah mengizinkan, itu kunci. Oh Allah berarti mengizinkan. Nah kalau Allah sudah mengizinkan berarti ada salah dan dosa yang kita kerjakan. Bagaimana si biangnya santet ini bisa keluar? Yang pertama adalah mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu kunci. Karena kita manusia masih banyak lalai, masih banyak lupa, masih banyak salah, masih banyak dosa. Kita harus mau mengakui. Jangan merasa kita itu benar. Karena yang namanya kita merasa benar, disitulah kita insya Allah banyak salah sebenarnya. Mohon ampun pada Allah Ta'ala, mohon ampun. Umpamanya sakitnya di dada, mohon ampun. Ya Allah jika sakit di dada ini disebabkan karena salah dan dosa-dosa saya, ampuni dosa-dosa saya. Amin. Ampuni dosa-dosa. Dan itu terus. Nah setelah nanti udah beberapa kali baru mohon yang berikutnya. Gitu ya kayaknya ya. Jadi cara untuk menghadapi santet bisa ibadahnya yang baik, Ibadahnya jelas. memaafkan, meminta kepada ampun, baru nanti mengambil sesuatu yang tidak tampak di kita. Itu nanti keluarnya bukan paku, keluarnya bukan paku, enggak ya hilang aja insya Allah sakitnya seperti pastinya itu. dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya sembuhnya ini atas izin Allah. Karena apa? Karena permohonan ampunan kita dan step-stepnya kita sudah lampaui. Insya Allah kalau amal soleh kita cukup,
Allah menyembuhkannya cepat. Baik Ustadz, kita terima dulu penelpon dari pemirsa. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Ibu Supia dari Jogja, Pak. Oh silahkan Ibu, monggo, monggo. Iya. Begini loh Pak, saya ini kan punya penyakit batuk. Udah